Drama Korea yang berjudul Salon del Holmes ini menceritakan tentang kumpulan ibu-ibu yang tinggal di satu lingkungan apartemen yang mana mereka ini akan mengungkapkan kasus-kasus kecil yang terjadi di sekitar apartemen mereka berdasarkan kepintaran mereka masing-masing. Jadi di episode pertama inilah terbentuknya kumpulan mereka yang mana kasus pertama mereka ialah mengungkapkan perselingkuhan seorang manajer supermarket. Nanti aku kenalin satu-satu pemerannya ya. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Yuk kita mulai. 이 여자예요. Nah, ibu ini namanya ialah Kong Miri. Kita sebut saja Miri. Dia ialah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak gadis bernama Pak Hyunji dan mempunyai suami humoris yang bekerja sebagai coach gym. Dia bernama Pak Seong Ho. Mereka bertiga akan berpindah ke apartemen baru mereka yang bernama Apartemen Gwangseon Jugong. Diketahui Miri dan suami membeli apartemen itu setelah berhasil menyimpan uang selama 15 tahun. Dan beruntungnya harga apartemen itu sangatlah murah. Tentunya di hari pindahan rumah membuat Miri bahagia. Bahkan setibanya di apartemen dan saking bahagianya, Miri melihat orang-orang di sekitar apartemennya begitu damai dan indah. Hal itu dia ungkapkan kepada security apartemen yang bernama Pak Kim. Mendengar itu, Pak Kim yang udah lama di sana merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Miri. Karena apa yang dilihat Miri sangat terbalik dengan apa yang terjadi sebenarnya. Seperti ada seorang ibu yang memarkir mobil sembarangan, anjing yang BAB sembarangan, ibu tukang gosip, serta security dapat buah apel yang busuk dari penduduk apartemen. 좋은 분들만 사시나 봐요. 받을 때도 엄청 편할 것 같고. 아유, 김도 자늘도 사이가 참 좋아 보여요. 에이씨. Setelah itu, Miri dan keluarganya mulai menata isi rumah mereka yang bernomor 1004 Blok 3. Dengan bantuan dari tim pindah rumah, akhirnya rumah Miri selesai ditata seperti yang Miri mau. Namun saat tim pindah rumah meminta bayarannya, si Miri malah nunjukin barang-barang yang telah dirusak oleh para tim, seperti goresan meja makannya Miri. Awalnya tim mengatakan goresan itu memang sudah ada sebelum mereka pindahkan. Namun Miri yang pernah bercita-cita ingin menjadi detektif menunjukkan foto mejanya yang masih mulus sebelum meja itu dipindahkan. Bahkan retakan vas bunga yang sangat kecil juga bisa dilihat oleh Miri, sehingga hal itu bikin tim terpaksa memberikan diskon kepada Miri. 큰맘 먹고 저희 약속된 잠시만요. 예. Suaminya yang melihat itu hanya bisa diam karena Miri lebih dominan dalam hubungan mereka. Lalu saat semuanya sudah selesai, Miri dan suaminya kedatangan tamu, yaitu keluarga suaminya yang terdiri dari ibu mertua, adik perempuan suaminya, kakak perempuan suaminya, serta tante mereka. Hal itu bikin Miri agak jengkel karena keluarga suaminya sering mengkritik Miri. Namun meskipun begitu, sebagai menantu sekaligus ipar yang baik, Miri tetap menahan emosinya dan menghormati keluarga suaminya. Bahkan Miri sabar ketika ibu mertuanya mengkritik pakaian yang digunakan oleh Seng Hu. Pakaian tersebut sangat terlihat lama dan mulai melar. Mendengar itu, Seng Hu mencoba membela istrinya dengan mengatakan bahwa pakaian itu penuh kenangan dan gak boleh dibuang. Karena kaos merah itu ialah kaos saat Miri dan suaminya bertemu pertama kali di sebuah restoran, yang mana mereka sama-sama sedang mendukung tim sepak bola mereka. Setelah acara makan siang selesai, Miri diminta membeli buah sebagai hidangan penutup keluarga suaminya. Dengan menahan kesal, Miri pun terpaksa pergi membeli buah di supermarket terdekat. Setibanya di dalam supermarket, Miri mencoba tester daging yang telah dimasak. Di samping Miri ada seorang ibu yang memiliki tubuh cukup besar dan gayanya seperti preman. Yuk kita kenal sedikit tentang ibu ini.
Nah, ibu ini bernama Chu Kyung-ja. Dia ialah mantan polisi wanita yang sangat kuat. Namun kini dia hanyalah ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak gadis bernama Nomi serta mempunyai suami bernama No Kang-sik yang bekerja sebagai polisi. Alasan dia berhenti dari kepolisian karena ketika dia dan suaminya masih pacaran dan sedang bertugas menangkap penjahat, Kang-sik tidak sengaja menembak penjahatnya hingga tewas. Hal itu bikin reputasinya sebagai polisi akan buruk. Yong-ja yang tidak mau pacarnya dikenakan sanksi merelakan dirinya untuk menggantikan Kang-sik. Awalnya Kang-sik tidak mau dan dia harus bertanggung jawab. Namun Yong-ja tetap ingin menggantikan Kang-sik sebagai polisi yang telah menembak penjahat. Dia melakukan itu agar Kang-sik tetap bisa bekerja untuk menafkahi keluarga mereka setelah mereka menikah nanti. Kembali ke jalan cerita. Melihat pegawai supermarket yang lambat, Yong-ja pun mengajari pegawai supermarket berjualan dengan cara memanggil para pelanggan untuk mencicipi daging. Sehingga hal itu bikin customer datang mencicipi dan langsung membeli daging itu. Lalu Yong-ja tidak sengaja melihat temannya berada di dalam supermarket. Bahkan temannya itu mengkritik harga-harga di supermarket yang mahal, lalu mengatakan harga di minimarket di sebelah apartemen Gonsong lebih murah. Padahal minimarket yang dia sebut itu ialah miliknya. Siapa ibu ini? Yuk kita kenal. Ibu ini bernama Jeon Ji-yoon. Dia ialah seorang pemilik minimarket yang terletak di sebelah apartemen Gwangseong. Ji-yoon merupakan mantan agen asuransi yang hebat karena sangat mengetahui undang-undang meskipun dia tidak pernah kuliah di jurusan hukum. Bahkan dia orang yang sangat mengenali banyak orang. 신고를 당해. Tak jauh dari sana, ada seorang gadis penghantar barang yang sedang mengambil pesanan pelanggannya untuk dihantar. Dia bernama Pak Sohee. Sebentar ya, tak jelasin pemeran keempat ini agar jalan ceritanya lebih jelas. Jadi Sohee ialah seorang gadis berusia 27 tahun yang bekerja sebagai penghantar barang-barang pesanan para pelanggannya. Karena hampir setiap hari mengantar pesanan, Sohee jadi orang yang tahu segala informasi dan segala aktivitas penduduk di sana. Apalagi dia memiliki daya ingatan yang sangat kuat. Kembali ke jalan cerita. Saat Sohee akan keluar dari supermarket untuk menghantar pesanan pelanggannya, tiba-tiba dia ditodong senapang oleh seorang wanita dengan raut wajah kesal dan marah. Wanita ini bernama Yang Hee. Namun anehnya dia meminta hanya pria yang boleh keluar dari sana dan hanya wanita yang tidak boleh keluar. Saat pria sudah keluar, Yang Hee meminta semua wanita berkumpul di satu tempat. Lalu meminta mereka untuk mengakui siapa yang telah tidur bersama suaminya. Ternyata suami Yang Hee ialah pria ini. Dia ialah manajer supermarket di sana. Dengan ketakutan, suaminya meminta maaf kepada para wanita di sana karena istrinya sedang tidak sehat. Ini dibuktikan dengan sandal yang dipakai oleh istrinya yang berbeda. 제 아내가 지금 정신 상태가 온전하지가 않아요. 하루에도 신발 신는 것 좀 보세요 좀. Namun apa yang dikatakan suaminya langsung dibantah oleh Yang Hee yang mengatakan suaminya telah berselingkuh di depan matanya sendiri. Yang mana dia melihat suaminya baru saja keluar motel Gwangseong bersama seorang wanita. Namun tetap saja si manajer tidak mengakuinya. Hal itu bikin Yang Hee murka dan meminta suaminya untuk mati saja lalu menembak suaminya. Melihat itu Yong-ja langsung mencegahnya dengan cara melemparkan sayur dengan kuat sehingga mengenai kepala manajer dan membuat dia pingsan. Hal itu juga bikin tembakan Yang Hee tidak mengenai suaminya. Yang Hee pun marah kepada Yong-ja. Yong-ja lalu menjawab dia hanya ingin Yang Hee mencari bukti bahwa suaminya memang berselingkuh. Namun Yang Hee tidak tahu bagaimana caranya mencari selingkuhan suaminya sehinggalah dia lebih memilih menembak mereka dan suaminya. Tak lama kemudian tiba-tiba Miri menawarkan diri untuk mencari siapa selingkuhan si manajer. Jika terus-terusan Yang Hee mengancam, maka sampai kapanpun masalah ini tidak akan selesai. 여자는 찾고 죽여야죠. 안 그래요? Di sisi lain, polisi sudah mengamankan TKP, terutamanya suaminya Yong-ja. Dia segera meminta bantuan polisi lain untuk masuk ke dalam supermarket.
Kembali ke Miri. Setelah Miri dipercaya untuk mengungkapkan perselingkuhan suaminya Yang Hee, Miri pun bertanya apakah Yang Hee melihat suami dan selingkuhannya masuk ke dalam supermarket melalui pintu khusus pegawai. Yang Hee menjawab iya, namun dia tidak dapat melihat si wanita itu karena terhalang oleh truk barang. 그럼 남편과 바람난 여자 Mendengar jawaban itu, Miri mengatakan berdasarkan dari ceritanya Yang Hee, maka wanita selingkuhan suaminya ialah salah satu pegawai supermarket di sana. Karena tidak ada orang yang akan curiga hubungan antara staf dengan manajer, apalagi mereka masuk ke dalam pintu khusus karyawan toko. Mendengar itu, semua wanita di sana juga sependapat dengan Miri. Maka itu Yang Hee menyuruh semua karyawan toko maju ke depan dan mereka ditanya satu-satu. Namun tidak ada yang mengaku. Karena tidak ada yang mengaku, Yang Hee pun berniat akan menembak mereka semua sambil mengarahkan senapang ke arah karyawan toko. 저도 아니에요. 저 비혼주예요, 비혼주. 너요? 전 아니에요. Lalu tiba-tiba suaminya langsung mendekati para karyawan untuk melindungi mereka dan menenangkan istrinya. Dia berkata Yang Hee harusnya memikirkan anak mereka di rumah. Mendengar itu Yang Hee langsung marah dan meminta suaminya jangan menyebut nama anak mereka karena gara-gara ingin berduaan bersama selingkuhannya, suaminya tega ninggalin anaknya sendirian saat bermain sehinggalah hal itu bikin kaki anaknya cedera karena tanpa pengawasan orang tua. Mendengar cerita itu, lagi-lagi ibu di sana kesal dan langsung memukul si manajer lagi. Karena masih tidak ada yang mau mengaku, lagi-lagi Yang Hee marah dan akan benar-benar menembak semua karyawan. Dengan cepat Miri mencoba menenangkan Yang Hee dan berkata dia sudah mengetahui siapa selingkuhan suaminya Yang Hee. 이 여자예요. Setelah menunjuk ke arah karyawan bernama Sehee, Miri menjelaskan mengapa dia tahu bahwa Sehee ialah selingkuhan si manajer. Ini karena ketika Yang Hee mengarahkan senapang ke karyawan lain, si manajer hanya diam. Namun ketika Yang Hee mengarahkan kepada Sehee, si manajer langsung berlari melindungi dia. Untuk membuktikannya, Miri meminta HP mereka berdua. Di dalam IG-nya Sehee ada satu foto yang memperlihatkan makanan serta sendok. Miri bertanya apakah saat itu Sehee hanya sendirian. Sehee menjawab dia hanya sendirian. Namun ketika fotonya di zoom ke arah sendok, 반장님 맞는 것 같은데? 아닌 것 같은데? 정말? setelah ditunjukkan bukti, tetap saja mereka tidak mengakuinya. Dengan terpaksa, Miri menunjukkan bukti yang lainnya. Namun saat Miri akan menunjukkannya, tiba-tiba kepolisian akan masuk untuk menyelamatkan mereka semua. 경찰입니다. 갈 테니까 저희와 먼저 얘기 좀 하시죠. Bukannya senang diselamatkan, para sandera malah tidak suka karena belum mengetahui apakah benar Sehee ialah selingkuhan si manajer. Karena Yongja tahu suaminya yang bertugas, Yongja pun mengirim pesan ke suaminya agar tidak masuk sekarang, bahkan agar polisi tidak masuk. Yongja yang kuat ini pun mendorong penghadang untuk menutupi jalan masuk utama polisi. Setelah semuanya beres, Miri kembali melanjutkan bukti yang lain, yaitu mencium aroma wangi sampo dari kedua-dua pasangan itu. Dan aromanya sama. Wangian tersebut berasal dari sampo yang wanginya bunga ros putih. Mendengar itu, Sohee langsung tahu sampo itu berasal dari motel mana, yaitu motel Love Me, karena dia sering menghantar barang ke motel tersebut dan tidak sengaja melihat sampo yang wangiannya ros putih. Namun Yang Hee membantah karena dia benar-benar melihat suaminya keluar dari motel Gwangseon. Lalu Sohee menjawab bahwa parking dua motel ini saling bergabung. Dan Sohee menanyakan apakah benar nomor plat 3883 mobil sedan hitam milik suaminya Yang Hee, karena dia sering melihat mobil itu parkir di motel tersebut. Mendengar itu Yang Hee mengiyakan bahwa itu mobil suaminya. Namun masih saja mereka tidak mengakuinya. Akan tetapi Miri masih mempunyai bukti lain.
원더풀 홈마트에서 뷰티풀 걸림. Yaitu chat mereka berdua yang mereka sembunyiin dalam aplikasi jual beli online. Kalau di Indonesia seperti Shopee. Dalam chat itu seolah-olah mereka lagi transaksi antara pembeli dan penjual. Dalam chat tersebut, Sihi mengirim pesan kepada manajer dengan mengatakan ada transaksi di hotel, ketemuan di parkir, dan lain-lain. Miri mengetahui ini saat Miri tidak sengaja melihat si manajer kegirangan ketika menerima pesan dari aplikasi tersebut. Dia merasa curiga mengapa si manajer begitu senang saat menerima pesan dari aplikasi jual beli itu. Begitu juga dengan Sihi. Saat Miri memilih buah, dia melihat Sihi juga tersenyum mendapatkan pesan dari aplikasi itu. Dan ternyata benar, mereka berdua saling berkomunikasi menggunakan aplikasi jual beli online. Di sisi lain, keluarga Miri sangat khawatir dengan keadaan Miri di dalam. Setelah mengungkapkan semua bukti, akhirnya mereka berdua mengakui. Sihi berkata si manajer meminta menunggunya karena sebentar lagi dia akan menceraikan istrinya. Namun si manajer nggak mengakuinya. Karena udah muak dengan semua itu, Yang Hee akan menembak mereka berdua. 총 내려요. 다 끝났으니까 총 내려 얼른. Yang Hee yang sudah putus asa memilih untuk meletakkan senapang di bawah lehernya. Dia berkata tidak ada gunanya dia hidup lagi. Jika dia masih hidup, maka anaknya akan malu memiliki ibu seorang penjahat. 죄송해요. Mendengar itu, semua orang di sana berusaha mencegah Yang Hee dan mengatakan yang pantas disalahkan adalah suaminya. Namun Yang Hee tidak mau mendengarkan dan mulai menarik pelatuknya. Saat Yang Hee akan dibawa keluar, Ji-yoon berpura-pura memberikan ponsel milik Yang Hee. Padahal itu milik suaminya Yang Hee. Ji-yoon hanya ingin menunjukkan bahwa dia telah berhasil mentransfer semua uang milik suaminya Yang Hee ke rekeningnya Yang Hee. 품 사다 바치면서 바람 피고 이거 완전 배드파파네. 아싸! 땅에 있는 돈 옮겨놨어요. 평장! Pada malam harinya, saat Miri dan keluarganya sedang menonton berita di TV, tiba-tiba Miri merasa dadanya sesak saat melihat berita tentang penculikan seorang siswi dan telah ditemukan tewas. Hal itu bikin Miri kembali mengingat temannya dulu yang bernama Ji-eon. 안녕, 반가워. 가벼움이라든지 뭐 이런 것들은 Miri pernah diberikan sebuah cincin persahabatan oleh Ji-eon. Namun episode kali ini tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Ji-eon. Saat Miri mengambil udara di luar apartemen, dia tidak sengaja bertemu Yongja dan Ji-yoon di minimarketnya Ji-yoon. Di sana mereka pun saling berkenalan. Namun anehnya mereka berdua kaget ketika Miri mengatakan bahwa dia tinggal di apartemen nomor 1004. Tapi mereka berdua tidak melanjutkan ceritanya. Dari sinilah mereka ingin membentuk tim yang disebut Zoom Avengers karena mereka bertiga mempunyai kelebihan masing-masing yang pasti akan bisa memecahkan masalah. Seperti Miri bisa jadi detektif, Yongja seorang polwan, serta Ji-yoon seorang pembaca situasi. Dan yang terakhir ialah sumber informasi mereka yaitu Sohee. Dan inilah Zoom Avengers. Episode 1 habis, tunggu episode 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은